Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi syuyukhihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila anqal, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Nuruz Zalam Syarah Aqidatul Awam sampai kepada Qala Ahmadul Malawi. Qala, berkata Ahmadul Malawi, Imam Ahmad al-Malawi, war-Rahmanu, dan sigat ar-Rahman ini ablaw, itu lebih tajam maknanya, lebih dalam maknanya, minar rahmati, minar rahimi, dari sigat ar-Rahim. Kenapa? Li'anna ziyadata ahadil muttafiqain istiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena ziyadata ahadil muttafiqain, bertambahnya salah satu dua lafad, dua bentuk lafad yang sama, istiqaqan pengambilannya, wa naw'iyatan dan bentuknya, warnanya, tadullu itu menunjukkan ala ziyadatil makna, atas bertambahnya makna yang terkandung pada lafaz itu. Atau dalam redaksi yang lain dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika bentuk lafaz itu bertambah hurufnya, menambah makna yang terkandung di dalamnya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu secara istiqaq wa naw'iyatan itu sama, diambil dari ar-rahmah. Cuman yang satunya ini beda. Ar-Rahman itu hurufnya lebih dari ar-Rahim. Ar-Rahman, ra, ha, mim, alif, nun, ada 5 di situ. Ar-Rahim, ra, ha, ya, mim, ada 4. Bertambahnya huruf pada sebuah lafaz menambah makna yang terkandung pada lafaz itu, melebihi lafaz yang lain. Baik, maka lafaz yang terkandung di dalam Ar-Rahman itu lebih dalam, melebihi dari lafaz makna yang terkandung pada lafaz Ar-Rahim. Lianna ma'nahu, karena sungguhnya makna Ar-Rahman itu apa? Al-mun'imul hakikiyul balighu fi rahmati ghayataha. Lianna maknahu, karena sungguhnya makna Ar-Rahman itu adalah al-mun'imu, Allah yang memberikan nikmat, al-hakiki, yang hakiki, al-balighu, yang sampai kenikmatan itu, yang sampai fi rahmati, di dalam rahmatnya, di dalam kasih sayangnya, di dalam kelemah lembutannya, ghayataha, terhadap puncaknya rahmat. Jadi makna Ar-Rahman itu adalah Allah adalah zat yang maha memberikan kasih sayang, kelembutan, anugerah, kenikmatan yang hakiki, dan kenikmatan itu sampai kepada puncak-puncaknya kenikmatan. Kasih sayang itu adalah merupakan mentok-mentoknya kasih sayang. Nggak ada setelahnya itu, di atasnya nggak ada lagi. Itu mentok. Oleh karena itu dikatakan wadzalika la yasduqu ala ghairihi ta'ala, dan ini tidak mengena kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia kepada manusia memberikan sesuatu itu enggak seberapa. Masih belum sampai, masih jauh dari kata sempurna. Masih jauh dari kata mentok, masih jauh dari kata luar biasa. Orang memberikan uang kepada seorang, katakan 100 juta, 1 miliar, 100 miliar bahkan, atau bahkan 100 triliun, ya. Itu masih belum seberapa, masih jauh dari mentok, masih jauh dari
kenikmatan, karunia, pemberian yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jauh. Ya. Jadi kasih sayang Allah merupakan kasih sayang yang sempurna. Nikmat yang Allah berikan, kenikmatan yang sempurna. Bahkan bal rajjah ba'duhum, bahkan mengunggulkan sebagian ulama alamiyatahu terhadap kealamian Allah dengan Ar-Rahman itu. Alamiyatahu, alaminya lafaz Ar-Rahman untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, karena ini makna dari Ar-Rahman adalah Allah yang memberikan nikmat yang hakiki, yang sebetul-betulnya. Karena orang itu begini, orang itu memberikan sebuah pemberian kepada orang lain itu bukan hakiki. Dia itu hanya perantara. Misal A membantu si B, berikan apalah, baik berupa material atau moral. Itu sebetulnya secara hakiki, secara nyata, yang memberikan itu bukan dia, bukan si A itu. Akan tetapi hakikinya adalah Allah. Si A ya hanya perantara saja, dia wasilah. Dia tidak bisa mampu memberikan apa-apa, dia tidak mampu bergerak, dia tidak mampu berdiam tanpa dikendalikan, digerakkan, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hakikinya memberikan kenikmatan adalah Allah. Allah adalah pemberi nikmat yang hakiki. Dan kenikmatannya itu sampai kepada puncak-puncaknya. Tertinggi, enggak ada yang melebihi di atasnya itu. Baik. Sehingga lafaz Ar-Rahman ini enggak boleh dimiliki oleh makhluknya. Itu hanya nama yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman itu hanya nama yang khusus dimiliki oleh Allah. Makhluknya enggak berhak, enggak boleh. Baik. Walamma begitu ya. Walamma dalla ala jala'ilin ni'ami wa usuliha Zakara ar-rahima. Walamma, dan tatkala dalla menunjukkan lafaz ar-rahman itu ala jalailin ni'am, atas nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar. Manakala lafaz ar-rahman menunjukkan kepada kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang besar, maka Zakara menyebutkan, Nazim di sini, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi, gitu ya, wabirrahimi. Jadi beliau, Nazim ini enggak mencukupkan dengan Ar-Rahman, tapi dilanjutkan dengan Ar-Rahim. Kenapa? Karena tadi Ar-Rahman itu kan menunjukkan kepada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Zakara Ar-Rahima. Nazim ini atau musannif pengarang kitab Aqidatul Awam, beliau menyebutkan Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim liyatanawala, untuk mencakup atau untuk mengena kenikmatan daqqah yang lembut, walataf dan halus, damat yang kecil. Liyakuna, agar supaya ada Ar-Rahim itu katatimmati, seperti penyempurna atau seperti penutup. Ya, sekaliguslah iktidaan bil Quran, bil kitabil aziz, ya kan. Al-Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga Nazim mengatakan abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi. Baik. Alasan yang kedua, ketika lafaz Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sebuah makna, yang makna ini menunjukkan kenikmatan Allah yang besar, maka
beliau menyebutkan Ar-Rahim yang artinya adalah Allah yang memberikan kenikmatan yang di bawahnya, kenikmatan yang terkandung di dalam lafaz Ar-Rahman itu tadi. Maka beliau sebutkan Ar-Rahim agar supaya apa? Kenikmatan yang sifatnya itu kecil di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan di pandangan kita. Kalau di pandangan kita semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu kecil, besar. Ya. Di pandangan kita semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang kecil. Di pandangan Allah, di pandangan syariat, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau di pandangan kita semuanya besar. Ya, nikmat makanan, nikmat minuman, di pandangan syariat kecil, tapi di pandangan kita besar, sehingga banyak dari kita yang kadang-kadang tertipu, ya, bertungkus lumus mengejar yang kecil daripada yang besar ini. Karena apa? Karena tadi itu pandangannya itu berbeda, kacamatanya berbeda, kacamata syariat dengan kacamata non syariat. Nah, kita ini memandang semua nikmat Allah Subhanahu wa taala besar, enggak ada yang kecil. Syariat memandangnya ada yang besar, ada yang kecil. Allah Subhanahu wa taala pemilik syariat kan, asy-syari' huwa Allah wa rasuluh. Pemilik syariat adalah Allah dan Rasulnya. Baik. Ketika Ar-Rahman yang terkandung di dalamnya adalah makna-makna yang menunjukkan bahwa Allah yang maha memberikan kenikmatan yang besar, maka di sini Nazim menyebutkan Ar-Rahim yang maknanya Allah memberikan nikmat yang kecil. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah penyempurna atau penutup dari sebuah rangkaian kata. Baik, agar sempurna ada lafaz yang menunjukkan kepada nikmat yang besar, ada yang kecil. Ini kan sempurna, enggak sepihak-sepihak. Baik. Wal ablaghiyatu, dan makna mubalaghah innama tu'khadu, hanya saja diambil al-ablaghiyah, makna mubalaghah ini bi'intibaril kamiyati, dengan melihat, dengan mempertimbangkan kamiyah, ail adad, yaitu bilangan. Jadi terkadang sigat mubalaghah atau kemubalaghatan sebuah lafaz itu terjadi dengan melihat bilangan jumlah makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Mana yang lebih banyak jumlah maknanya, maka disitulah terjadi makna mubalaghah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan ya Rahman ad-dunya, wahai Zat yang maha Rahman dunia, li'annahu, karena sungguhnya Allah ya ummu Ar-Rahman ini, Allah yang maha Rahman, ya ummu, itu meratai al-mu'mina, terhadap orang yang mukmin, wal kafira, dan terhadap orang yang kafir. Berarti dua di sini. Allah dengan Rahmannya memberikan kasih sayangnya di dunia kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang non beriman, kepada orang Islam ataupun non Muslim. Berarti ingat kandungannya dua di sini, ya. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah di dunia kepada orang mukmin ataupun orang kafir. Dan apabila dikatakan wa rahimal akhirah, Allah yang maha belas kasih di akhirat, li'annahu, karena sungguhnya Allah la yakhussu, itu tidak menentukan dengan rahmannya itu, dengan rahmatnya itu al-kafira, terhadap orang yang kafir. Jadi kandungannya Rahman di dunia itu mencakup kepada orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Makanya pakai Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu kandungannya baik kepada orang Islam ataupun kepada orang yang non-Muslim, baik kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir enggak dapat. Wa taratan, dan kadangkala makna ablaghiyah ini bi'atibaril kaifiyati, dengan melihat kaifiyah,
ai sifati, sifatnya, bentuknya. Itu besar kecilnya. Ya. Walidzalik, dan oleh karena ini kila dikatakan ya Rahmanad dunya wal akhirah, wahai zat yang maha Rahman, dengan rahmannya Allah kasih di dunia dan akhirat. Rahimad dunia, dan Allah yang maha pengasih di dunia. Kenapa? Li'anna ni'amal ukhrawiyah, karena sungguhnya kenikmatan-kenikmatan akhirat, nikmat-nikmat yang sifatnya itu akhirat, kulluha jisamun, semuanya itu besar. Kenikmatan akhirat semuanya besar, selamat dari sirat, ya, selamat dari neraka, masuk surga, semuanya besar. Wa amma dunyawiyatu fajalilatun wa hakiratun. Adapun nikmat dunia ada yang jalilah, ada yang besar, wa hakiratun, dan ada yang kecil. Makanya pakai bisa Rahman, bisa Rahim. Berarti Rahim itu, ya kan? Rahim ini Rahim ini bisa dua dia, Pak. Kalau melihat adatnya, kalau melihat adat Rahim di sini itu bisa menunjukkan kepada nikmat atau kasih sayang, kemahalembutan Allah, baik yang sifatnya itu besar ataupun kecil. Ini kalau melihat adat. Sedangkan kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang atau kenikmatan yang sifatnya itu besar. Maka kalau melihat adat enggak terjadi ablaghiyah di sini. Malah yang lebih banyak kan, lebih banyak jumlah maknanya adalah Ar-Rahim. Tapi di sini melihat kaifiyah, melihat sifatnya, yaitu melihat besar kecilnya. Melihat besar kecilnya, apa yang terjadi? Melihat besar kecilnya sebuah kenikmatan adalah kenikmatan yang ditunjukkan oleh lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman ini menunjukkan kepada Allah yang maha kasih. Dengan kasihnya Allah memberikan kenikmatan yang besar di dunia dan akhirat. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang besar-besar itu muaranya kembalinya kepada Ar-Rahman. Yang kecil-kecil kepada Ar-Rahim. Nikmat dunia yang besar, akhirat semuanya besar. Nah, jadi yang dimaksud ya Rahmanad dunya wal akhirah, wahai zat yang maha pengasih, dengan kasihnya Allah memberikan kenikmatan yang besar di dunia dan akhirat. Kalau akhirat semuanya besar. Kemudian wa rahimad dunya, dan Allah memberikan kenikmatan dengan kasih sayangnya di dunia. Nah, ini merupakan kenikmatan yang sifatnya itu kecil. Hakirah. Baik. Jadi makna mubalaghah dalam sebuah lafaz itu bisa dengan melihat jumlah yang terkandung pada lafaz tersebut. Kalau lebih banyak, maka akan terjadilah sigat atau makna mubalaghah daripada lafaz yang lain. Atau dengan melihat bentuknya. Mana yang lebih besar antara keduanya? Segi makna. Baik. Qala al-Baydawi, qala berkata al-Baydawi